Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gian Andromeda. Mohon maaf, sudah lama saya tidak mengupload video karena ada sedikit kesibukan ya, yaitu kesibukan offline. Dan untuk sound system kebetulan kan banyak keluar ya. Nah, di sini saya akan mereview Ashley Speeder X1 ya. Ini setelah beberapa kali job. Nanti kita akan jelaskan ya mengenai sisi positif dan negatifnya atau kelebihan dan kekurangan dari amplifier ini setelah dipakai beberapa kali job ya. Ternyata setelah banyak uji coba, saya menemukan beberapa hal unik ya dan cara mengatasinya di amplifier ini. Kebetulan ini agak berbeda nih penanganannya dengan amplifier yang lain ya. Misalnya untuk yang Ashley MA 12.000 ataupun Onyx 21.000. Nah, apa aja kelebihan dan kekurangannya setelah pemakaian kurang lebih 1 tahun ya. Sebenarnya untuk amplifier ini pernah saya review. Untuk suara sudah pernah dites. Nah, kali ini kebetulan kan ini udah banyak keluar ya, dan banyak debu ya, banyak sekali debu yang menempel. Nah, itu salah satu kekurangannya ya. Nah, jadi kali ini kita akan bongkar isi dari Speeder X1 ini, sekaligus kita pengen tahu nih dalamnya seperti apa. Dan nanti kita akan coba juga mereview kelebihan dan kekurangannya, itu menjadi poin utama kali ini ya. Dan juga kita akan cek sound. Kita akan cek sound menggunakan Ashley Speeder kita akan coba pakai X-Men aja ya. Kita pakai X-Men 215. Jadi tanpa aksesoris, hanya pakai mixer aja untuk input ya. Oke, jangan berlama-lama lagi. Oke, kita akan coba membongkar terlebih dahulu untuk amplifier ini. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu mengenai spesifikasinya ya. Ini untuk teman-teman yang belum tahu untuk spesifikasi amplifier 4 channel ini ya. Ini punya Ashley Speeder X1 yang katanya sudah agak langka nih. Oke, kita lanjut untuk mereview produknya. Nah, ini langsung saja ke produknya. Untuk spesifikasi singkatnya adalah power ini mempunyai nilai watt ya. Ini berdasarkan catatan spesifikasi dari pabriknya, yaitu 4 kali 1300 watt di 8 ohm. Dan untuk 4 ohmnya itu 4 kali 2000 watt. Dan untuk 2 ohmnya itu sekitar 2500. Dan untuk battle-nya itu ada di 4000 watt atau bridge-nya ya. Bridge-nya jadi 2 channel, jadi 4000 watt per channelnya. Dan untuk kelasnya ini adalah kelas H. Untuk beratnya sendiri itu sekitar 40 kiloan ya. Jadi lumayan berat, walaupun ini terbilang pendek ya. Ini terbilang pendek dibanding dengan amplifier subwoofer yang saya miliki, yaitu seri dari MA. Dan saya pernah ditanya mengenai power ini oleh salah satu teman-teman nih. Katanya power ini itu gampang klip ya, gampang klip katanya. Mungkin kata-katanya itu lebih tepat, gampang sekali kena limit ya, karena di sini terdapat limit dan protect. Kalau sampai protect sih tidak, itu salah satu kekurangannya ya. Nah, untuk amplifier ini adalah kekurangannya, sinyal yang masuk itu sangat sensitif, dia sangat besar. Jadi kalau sobat sound system itu menyeting di aksesorisnya itu dengan gain yang cukup tinggi, nah dia itu gampang kena limit dan kena protect ya. Sebenarnya protect itu jarang terjadi ya kalau tidak ada trouble, entah itu di speaker ataupun di aksesoris atau listrik bocor dan segala macam. Sebenarnya ini jarang sekali terjadi. Tetapi kalau kena limit, saya pun sering kena limit. Kebetulan soundman-nya itu kan rekan saya, jadi saya sering memperhatikan bahwa mereka sebenarnya teman-teman saya menyeting dengan frekuensi atau istilahnya adalah
sinyal ya, istilahnya sinyal yang sama dengan power yang lain. Nah, untuk Ashley Speeder ini dia agak sensitif, jadi dimana disetarakan dengan tipe lain itu dia sangat cepat sekali naik ya, cepat sekali naik ke limit. Nah, cara mengatasinya adalah untuk di aksesoris itu untuk gain dia tidak terlalu besar karena ini sensitif. Sebenarnya di belakang ada pengaturan ya untuk sensitivitasnya ya. Dan ini saya selalu memakai 1.0 ya, tidak 0, atau 1 sekian. Sebenarnya bisa ya untuk jika terkena limit itu harusnya dinaikkan ke 1,7, tapi tetap saya setting di 1,0, tetapi untuk inputnya itu tidak terlalu besar ya dari aksesoris. Kalau saya memakai DLMS itu tidak terlalu besar ya untuk adjust di exovernya. Nah, kebetulan untuk amplifier ini saya pakai untuk 2 channel untuk 15 in main 4 ohm itu untuk FOH, dan ini 2 lagi ini untuk monitor belakang ya di X-Men 215 Ashley, jadi tanpa aksesoris. Itu lebih aman sebenarnya, bukan lebih aman ya, sebenarnya melewati limiter itu tetap di protektor itu, di protect itu tetap harus ya. Jadi tidak memakai aksesoris lain seperti crossover aktif dan segala macam itu tidak. Paling kalau misalkan pengen lebih jernih lagi itu saya memakai dari limiter yang ada di LMS itu kita pakai prosesor atau memakai equalizer. Itu bisa, itu bagaimana penyetingan dari soundman biasanya. Dia nyamannya seperti apa, karena untuk yang 2 ini itu memakai komponen build up ya, jadi udah tinggal colok lah istilahnya. Oke, kita lanjut ke belakang sebentar, kita jelaskan, kita lihat ya. Nah, ini bagian belakangnya sebenarnya umum ya, umum seperti yang lain. Di sini ada channel input 1, 2, 3, 4. Di sini ada CH-Link 1, 2, 3, 4, dan di sini ada untuk speakon, dan di sini ada untuk cek banana ya. Ini jarang saya pakai. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah yang ini ya. Ini adalah rentan frekuensi dari aksesoris. Kalau saya pakai 1.0 biasanya. Dan di sini saya pakai paralel ya. Jadi cukup 2 input aja, yang 1 sama 3, karena yang 1 ini untuk FOH 15 in atau mid, dan ini untuk monitor belakang. Jadi cukup ini aja sih. Jadi tidak terlalu banyak input, jadi 1 sama 3 aja yang dipakai. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, simple. Lanjut kita akan lakukan pembongkaran ya. Kita akan bongkar isinya kira-kira seperti apa. Saya juga penasaran sebenarnya. Kebetulan ini salah satu kelemahan ya untuk di tipe ini adalah untuk debu gampang sekali nyangkut. Sebenarnya ini bukan masalah di power sih, tapi di model. Biasanya model-model yang seperti ini ada seperti protektor ya, anti air. Ini bagus sekali, cuman untuk kelemahannya kalau kita main di tempat yang agak berdebu itu dia gampang numpuk ya nanti di sini. Untuk kotoran itu gampang numpuk debu-debu. Jadi ini mau kita bongkar, sekalian kita lihat dalamnya seperti apa, kita lihat trafonya, kita lihat tegangannya, kita lihat TR finalnya. Biasanya teman-teman ini penasaran sama isinya untuk power build up ini seperti apa. Ini semi build up ya, ini buatan Cina. Oke, lanjut kita lakukan pembongkaran.
Oke sobat sound system, ini sudah berhasil saya buka dan isinya tara seperti ini. Wow, bagus ya untuk finishingnya bagus menurut saya. Dan ini lumayan kotor nih aslinya, ini kelihatan nih untuk debu-debunya ya. Wow. Ini jarang sekali saya bersihkan, kebetulan terakhir saya main di lapangan. Jadi debunya ini kesedot ke dalam dan tidak bisa keluar. Karena ada penghalang, ada protek sebenarnya ya, anti air yang menghalangi debu tersaring. Jadi sudah menumpuk. Nah, ini untuk trafonya. Buat saya lumayan besar ya. Nah, ini dia. Ini trafonya. Kalau untuk tegangan ada di 0 volt atau CT, 54 volt dan 108 volt karena ini kelas H ya. Untuk tegangan tertinggi ya ada di 108 volt. Saya kurang paham ya mengenai kalkulasinya, entah ini berapa ampere. Jangan tanya ampere, saya kurang mengerti. Ini kurang lebih sekepalan tangan ya, 1 jengkal tangan nih untuk trafonya. Untuk TR-nya ini per channel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih MOSFET-nya. Ini 9 ya per channel, 1, 2, 3, dan 4. Untuk elko-nya ini lumayan besar, panjang sekali ya. Ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 ada 16 elko. Ini ada soft startnya juga, ada protektornya juga untuk speaker protektor. Dan ini ada PCB untuk inputnya ya. Ini heatsinknya warna hitam, black nih. Ini yang khas ya, kalau saya lihat dari spesifikasi emang dia hitam seperti ini. Untuk kipasnya sendiri pennya dia ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada hisap, ada buang. Ini sebenarnya masih bagus ya, ini masih baru, sebenarnya masih segel, tapi saya tunjukkan sama rekan-rekan semua, sama sobat sound system, kali penasaran dengan isinya. Jadi seperti inilah isinya dari Ashley Speeder X1. Oke. Ini ada potensio ya, potensio ada di sini. Ini perkabelannya lumayan rapi. Ini ciri khas dari kelas H. Mantap sekali. Ini bongsor ya, ini 3U, jadi tinggi. Untuk panjangnya ini tidak terlalu panjang nih, sebenarnya jadi bantet ya, tidak terlalu panjang. Untuk karakter suaranya sendiri menurut saya itu agak kasar ya, berbeda dengan MA 12.000 yang saya miliki, yang 2 channel itu kan panjang ya, 60 cm kurang lebih, berbeda beberapa senti tapi kesannya panjang. TR finalnya lebih banyak. Nah, perbedaannya itu secara tenaga sebenarnya hampir sama ya, hampir mirip ya, karena komponen speakernya itu juga, tetapi bedanya adalah kejernihan. Jadi kalau saya pribadi, kalau kesimpulan dari saya secara mentah ya, itu makin banyak TR itu sebenarnya makin jernih dari suaranya. Kalau tenaga itu sebenarnya sama ya, karena tenaga itu tidak bisa ditarik kesimpulan karena power. Karena ada beberapa penunjang juga untuk untuk mengkolaborasikan antara power, speaker, dan juga aksesoris. Kalau dari ketiganya itu ada yang cacat, saya yakin tenaga pun nggak keluar. Entah itu dari speaker yang kurang bertenaga, power kurang bertenaga, aksesoris kurang, penyetingannya kurang banyak atau seperti apa. Dan yang terpenting adalah kelistrikan. Nah, ini adalah
Saya itu subwoofer, mau itu mid high ataupun low, saya memakai semua komponen dari kelas H. Jadi saya pakai stapol yang 5000 watt, itu nggak nyampe setengahnya. Semua dari aksesoris, dari power ada 4 saya pakai, termasuk monitor itu ampernya itu tidak sampai setengahnya dari 5000. Jadi untuk tenaga itu lumayan besar, tetapi untuk listriknya itu lebih hemat karena pakai kelas H ya. Untuk sumber listrik saya terkadang memakai genset ataupun langsung dari rumah. Dari rumah pun kita karena pakai stapol 5000 itu tidak bisa ya untuk 1800. Karena stapol 5000 itu dia ada di angka 4000 watt listrik rumahnya, lumayan tinggi. Oke, kita kembali ke sini. Silakan yang perhatikan untuk beberapa komponen, mungkin ada yang notice ya, ada sobat sound system yang lebih mengerti. Di sini saya hanya buka saja, saya tidak mengerti mengenai elektronik ini, hanya sebagian yang saya tahu namanya, tapi secara fungsional hanya 80% saya tahu. Tetapi saya yakin teman-teman sobat sound system yang nonton video ini yang lebih pintar, lebih pengetahuannya lebih banyak. Jadi di sini saya meminta sobat sound system juga berbagi ilmu di komentar ya, untuk ilmu di satu hobi ini. Jadi seperti ini ya, ini isiannya. Ini per channel 1, 2, 3, 4. Kita akan melakukan cleaning ya setelah ini. Untuk cleaningnya nggak saya videokan. Nanti setelah bersih, setelah oke, baru saya videokan kembali untuk cek sound di posisi terbuka seperti ini ya. Oke, saya akan melakukan cleaning terlebih dahulu. Nanti saya akan buatkan videonya di cek sound. Kita loncat langsung ke cek sound. Halo sobat system, ini sudah saya selesai di cleaning. Nah, sesuai janji saya akan mencek sound kembali untuk Ashley Speeder X1 ini. Nah, ini sudah saya setting ya. Saya menggunakan mixer 8 channel dari RTA. Untuk speakernya saya pakai Ashley X-Man X-Man 215. Oke. Ini akan coba saya bunyikan. Hasil suaranya seperti apa? Pertama saya nyalakan dulu untuk amplifiernya. Langsung kita play musiknya.
Nah, itu dia hasil dari suara dari Ashley Speeder X1. Tadi sudah selesai kita cek sound gimana suaranya. Itu kita cek sound tanpa aksesoris ya. Kita hanya pakai input di di mixer aja di sana. Jadi tanpa aksesoris. Untuk speaker tadi bawaan ya, itu sudah include crossover pasif dari pabrikan. Hasil suaranya tadi seperti yang sudah didengarkan, cukup bertenaga ya. Kalau untuk powernya tinggal tambah aksesorisnya lagi. Oke, cukup di sini saja penjelasan mengenai produknya. Untuk kesimpulan saya, untuk kelebihannya itu pertama adalah power ini bertenaga, yang kedua adalah sudah 4 channel, yang ketiga adalah tidak terlalu panjang ya, fleksibel. Kita cari hardcase cukup yang di bawah 60 cm. Ini ringkas sekali, walaupun cukup berat ya. Ini biasanya saya angkat berdua ini. Kalau sendiri rasanya itu pinggang sakit ya. Untuk tenaganya bisa dilihat ya, ini dari elko-nya, dari trafonya sendiri itu besar. Nah, untuk kekurangannya pertama adalah gampang kotor ya, gampang kotor dan agak susah nih dibersihkannya karena ada pelindungnya. Sebenarnya bagus pelindungnya untuk anti debu, anti air untuk bagian depannya. Jadi kalau kecipratan air itu dia masih aman di bagian depan, asal jangan di bagian belakang ya, karena tidak ada protektornya. Tetapi rentan sekali pertumbuhan jamur ya bagian depannya. Dan kelemahannya kata orang adalah, yang sudah pernah pakai dan punya ampli ini adalah katanya sering limit ya. Padahal itu aman ya. Sudah saya pakai siang malam, biasanya untuk keberik-beran itu aman, tidak ada masalah selama wattnya itu menyesuaikan ya, watt power dan watt speakernya itu disesuaikan agar tidak terlalu panas. Dan juga sumber listrik itu bagus. Kalau sumber listrik dari PLN itu tergantung daerah ya. Untuk genset biasanya yang sering turun naik. Kalau gensetnya bukan silent atau bukan build up, biasanya itu gampang turun naik. Tapi banyak sih sekarang genset kecil pun itu udah bagus ya, udah stabil. Walaupun genset odong-odong itu sekarang sudah bagus, jadi tidak ada yang jelek ya. Untuk pengaturannya aja mungkin yang kurang bagus kalaupun ada yang trouble. Nah, kekurangan selanjutnya adalah untuk produk ini Ashley Speeder X1 itu dia untuk range frekuensinya itu pendek ya, jadi tidak jernih ya, kurang jernih menurut saya. Untuk low, untuk mid, untuk sub sih cukup sebenarnya, bagus. Tetapi untuk mid high-nya itu agak ini ya, agak gimana ya, jadi kurang tinggi suaranya. Malah di range frekuensi di 1000 sampai 2000 itu dia menonjol, jadi kesannya itu kasar. Itu sebenarnya bisa diakalin di aksesoris, gampang sih sebenarnya. Itu bisa bukan minus ya sebenarnya. Lagi pula siapa juga yang pakai power itu tanpa aksesoris. Kalau power kayak gini ya udah tentu dia nyeting ya pakai aksesoris. Berbeda kalau kita cuman pakai input doang kayak gitu tuh, kayak input mixer ya iya. Jadi pemilihan frekuensinya itu ya menurut pabrikan aja. Jadi ini didesain untuk tenaga terlebih dahulu. Untuk clarity bisa disesuaikan di aksesoris. Selebihnya oke, bagus. Untuk kualitasnya juga bagus, dalamannya rapi, bagus. Menurut saya ini worth it sih untuk 4 channel ini. Apalagi teman-teman nih yang mungkin miniatur, lebih dari cukup ya untuk pakai ini, karena ini ada subwoofer, bisa pakai low, ada pakai mid atau high juga sudah cukup. Apalagi tenaganya cukup besar ya, cukup besar ini untuk sub oke, untuk mid oke, untuk low oke, untuk high apalagi. Tapi yang untuk high itu rentan jebol ya, karena tenaganya gede banget ini.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharing dari power ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan ada kekurangan ya. Untuk mungkin ada beberapa perkataan saya yang lupa saya bahas atau lupa kita uraikan di sini, silahkan di kolom komentar ditambahkan ya. Sesi tanya jawab kita buka dengan cara berdiskusi ya. Kita tambah ilmu melalui kolom komentar. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan kata-kata saya jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi. Next kita akan review in RTA. Ini mixer yang kecil-kecil cabai rawit. Oke. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.